Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Balik lagi dengan Alfian Argansyah Channel gitu ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman gitu ya. Biar teman-teman selalu dapat video terupdate dari saya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini masih membahas tentang sekitaran sulcata ya teman-teman gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman gitu ya berkeinginan untuk memelihara si sulcata. Nah jadi tips cara untuk memilih sulcata yang baik, sehat gitu ya, untuk yang pemula gitu teman-teman gitu. Nah oke teman-teman, kita langsung aja ke sulcatanya. Oke teman-teman, ini kita ambil contohnya 3 kura-kura ya teman-teman. Di sini ada 3 size gitu ya, bervariasi size-nya. Ada yang ini 7,5 cm teman-teman, yang ini 6,2 cm, dan yang ini 6,1 cm teman-teman, seperti itu. Nah mungkin di sini apa ya, teman-teman berminat gitu ya untuk memelihara si sulcata ini gitu ya, mau yang baby atau yang udah besar seperti itu. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman gitu ya. Di sini saya akan berbagi gitu ya, berbagi sharing gitu ya, tips cara memilih sulcata baby yang baik, yang sehat gitu ya untuk pemula, seperti itu teman-teman. Nah di sini kita coba ambil contoh ya teman-teman, satu yang size-nya 7,5 cm teman-teman. Nah ini sulcata ini pertumbuhannya sangat bagus teman-teman gitu ya. Untuk di saya ini perlakuannya ketiga sulcata ini sebenarnya sama teman-teman, tidak ada yang diistimewakan, semuanya sama. Nah tapi yang ini emang pertumbuhannya agak cepat gitu. Nah oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini teman-teman perlu tahu ya, di sini ada lubang hidungnya teman-teman. Nah pertama kita lihat udah lubang hidungnya. Nah ini lubang hidungnya ada 2 ya. Nah ini plong teman-teman gitu ya, ini plong, dan ini sehat gitu ya si sulcatanya gitu ya. Karena kalau lubang hidungnya tidak bolong gitu ya, tidak plong, itu sudah dipastikan dia pilek teman-teman, si sulcatanya, seperti itu. Nah untuk yang kedua, di sini kita lihat matanya teman-teman. Nah di sini matanya terlihat belok kan ya, terlihat belok, sehat gitu, si matanya tidak bulat gitu, si matanya tidak merem gitu. Dan untuk si mata ini tidak berair teman-teman, itu kering ya untuk si matanya gitu, si dekat bola matanya itu kering. Nah kalau dia berair itu ada kemungkinan dia dehidrasi teman-teman, si sulcatanya, seperti itu. Nah itu yang pertama itu hidung, yang kedua itu mata, lihat. Nah yang ketiga itu kita lihat dari anatomi teman-teman. Dari anatomi kita mulai dari kaki depan. Nah ini kaki depan kita harus coba pegang teman-teman, kita pegang si kakinya. Nah dari bawah ini dipegang, kalau dia meronta-ronta si kakinya ini gitu ya kan, dia itu sehat teman-teman gitu ya. Nah kalau kita pegang ini, dia akan melawan si kakinya. Nah itu sudah dipastikan dia sehat teman-teman gitu kan. Nah terus untuk kaki depan ini mempunyai 5 kuku ya teman-teman, mempunyai 5 kuku. Dan yang belakangnya ini, yang bawah ini 4 kuku teman-teman, seperti itu. Dan sudah harus dipastikan lengkap ya teman-teman kukunya, tidak ada yang patah gitu kan, seperti itu. Nah untuk yang keempat, di sini dari kerapas teman-teman, dari kerapas.
Nah, si kerapas ini harus simetris teman-teman, gitu ya, harus simetris kanan kirinya, dan ini keras sih teman-teman, jangan sampai lunak untuk si kerapas ini, gitu ya, jangan sampai lunak. Dia itu harus gimana ya, kalau dipijit ditekan pelan-pelan ya, jangan terlalu kencang. Itu kalau dia keras sudah dipastikan dia sehat teman-teman, seperti itu. Nah, untuk plastronnya ini yang bagian bawah ini juga plastron harus keras sih teman-teman, itu jangan sampai lembek, seperti itu. Nah, ini untuk dari anatomi gitu ya, untuk dari anatomi dari si sulcata. Nah, untuk lebih bagusnya lagi ini ngedom ya teman-teman, untuk si kerapas ini gitu. Itu kalau masalah selera sih teman-teman, ada yang suka cekung gini ya, cekung ngedom gitu ya, disebutnya ngedom sampai bulat gitu, sampai bulat. Terus ada yang emang mungkin teman-teman sukanya yang agak rata gitu ya, tidak ngedom gitu. Itu selera sih teman-teman gitu ya, selera, balik lagi ke teman-teman seperti apa gitu sukanya, seperti itu. Nah, dan di sini untuk di mulutnya itu teman-teman gitu ya, untuk di mulut si sulcata ini biasanya dia akan kotor teman-teman, kotor oleh makanan gitu ya, berwarna hijau atau hitam gitu kan di dekat mulutnya. Nah, itu sudah dipastikan sehat teman-teman, karena dia tuh pasti rakus makannya gitu. Nah, untuk melihat kura-kura itu rakus makannya atau dia sehat itu dilihat dari mulutnya. Nah, ini kan mulutnya kotor ya teman-teman gitu. Nah, itu sudah dipastikan dia sehat, dia makannya rakus teman-teman, seperti itu. Nah, dia buang kotoran teman-teman. Nah, untuk kura-kura sulcata ini emang jangan keseringan dipegang nih teman-teman, dia itu akan stres teman-teman, seperti itu. Dia akan mudah stres. Oke, coba saya bersihin dulu ya kotorannya biar enak di videonya teman-teman. Terus yang keberapa tadi ya, yang keempat atau sekarang yang kelima itu, dia tuh kalau kita simpan nanti di lantai, dia tuh aktif teman-teman, aktif gerak, dan dia itu mengangkat si badannya itu kan. Jadi dia enggak menggeret badannya, tapi dia mengangkat badannya. Nah, itu ada ruangan di bawahnya. Nah, itu sudah dipastikan si kura-kura sulcata ini sehat ya teman-teman, seperti itu. Oke, di sini juga ada satu teman-teman contohnya ya, untuk kura-kura sulcata, biar kata dia lagi pilek gitu ya, tapi dia tuh sehat teman-teman. Biar kata dia lagi pilek, dia sehat. Nah, ini kura-kura yang satu sulcata yang ini, dia lagi pilek teman-teman. Jadi selubang hidungnya tuh tertutup. Ini kurang fokus ya teman-teman si kameranya. Nah, yang ini dia itu lagi flu teman-teman. Gitu, tapi dia makannya tuh bagus gitu ya, untuk makannya bagus, dia aktif juga. Nah, itu. Nah, ini contohnya untuk lubang hidungnya tertutup ya teman-teman. Yaitu untuk lubang hidungnya tertutup dia sama ingus yang mengering ya teman-teman, ingus yang mengering gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh ini si kura-kura ini masih aktif gitu ya, masih makannya juga bagus gitu. Jadi sebenarnya sih tidak perlu khawatir sih teman-teman gitu ya, kalau ada sulcata yang dia terkena flu gitu ya, tapi dia masih mau makan gitu, masih aktif, dianya nggak diam gitu kan, nggak diam di pojokan. Nah, itu nggak ada masalah sih teman-teman itu. Jadi kita lihatlah gitu ya, kita lihat si sulcatanya itu seperti apa gitu kan. Kalaupun dia pilek, dia sakit, tapi kalau dianya masih aktif, masih mau gerak, masih makan bagus, tidak perlu khawatir teman-teman gitu. Cuman
paling kalau yang lagi pilek itu jangan terlalu sering direndam teman-teman gitu. Kalau untuk masalah penjemuran saya sih mikir bagus sih teman-teman gitu ya, kalau teman-teman rajin menjemur matahari langsung itu sudah dipastikan bagus teman-teman, seperti itu. Nah mungkin itu teman-teman tips cara memilih sulcata gitu ya, baby sulcata yang baik, yang sehat gitu untuk pemula, seperti itu. Jadi jangan, kadang-kadang di pasaran itu ada kok teman-teman yang jual si sulcata itu murah ya teman-teman, itu di bawah harga pasaran. Nah itu teman-teman jangan tergiur dengan harga murahnya itu teman-teman gitu. Kadang-kadang ada aja sih penjual yang nakal gitu ya, yang sudah tahu itu si sulcatanya itu sakit gitu ya. Jadi dia bilangnya itu sehat, seperti itu teman-teman gitu kan. Kadang-kadang sebenarnya harga itu tidak membohongi teman-teman itu. Mungkin kalau harga pasaran, seharga pasaran atau di atas harga pasaran gitu, itu biasanya si penjual menjamin gitu ya untuk kesehatannya si sulcatanya itu gitu teman-teman. Nah itu mungkin itu teman-teman tips dan triknya gitu ya untuk teman-teman mencoba memelihara si sulcata gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman itu pastikan dulu lubangnya itu plong atau tidak gitu kan. Matanya itu harus sehat ya teman-teman, benar-benar bulat belok gitu ya, jangan sampai tertutup si matanya gitu. Terus untuk si anatomi, kuku depannya harus lengkap 5, belakangnya 4 gitu kan. Nah terus si ininya juga kuat gitu ya, dia kalau kita pegang si kakinya dia akan meronta teman-teman, seperti itu. Nah untuk karapas juga jangan lembek ya teman-teman, jangan yang lembek, yang benar-benar kalau kita tekan itu keras teman-teman gitu ya. Nah untuk plastron juga sama, jangan si plastron ini jangan sampai lembek ya teman-teman gitu ya, karena biasanya itu kalau si karapas dan si plastron lembek itu dia kekurangan kalsium teman-teman. Entah itu teman-teman nggak pernah ngasih kalsium gitu ya, atau teman-teman jarang jemur. Nah itu biasanya dia akan lembek teman-teman si plastronnya ini gitu kan, seperti itu. Nah terus kalau kita taruh di bawah dia aktif teman-teman gitu ya. Kalau kita taruh di bawah tuh dia aktif, dia tuh langsung gerak dan dia mengangkat si kakinya gitu ya, si badan itu terangkat. Nah itu sudah dipastikan si sulcata baby ini sehat teman-teman, seperti itu. Nah itu dia teman-teman penjelasannya tentang tips cara memilih sulcata yang baik, yang sehat gitu ya untuk pemula. Jadi di situ teman-teman harus teliti ya teman-teman kalau memilih, walaupun istilahnya di tempatnya itu banyak gitu ya, teman-teman harus memilih tadi yang saya sebutkan poin-poinnya itu gitu ya. Nah kalau semuanya poin-poinnya itu sudah teman-teman lakuin gitu, insya Allah sih sulcata teman-teman itu akan sehat teman-teman gitu kan, seperti itu. Karena untuk si sulcata itu sebenarnya apa ya, tidak terlalu sulit teman-teman untuk memeliharanya itu gitu ya. Cuman untuk baby emang sangat-sangat rentan teman-teman gitu ya. Untuk baby itu kita harus ngasih perlakuan lebih teman-teman itu ya untuk si baby itu gitu. Beda halnya teman-teman kalau membeli sulcata yang sudah besar gitu kan, yang sudah remaja atau indukan gitu teman-teman. Nah itu sebenarnya sih itu perawatannya sangat mudah teman-teman. Tiap hari tuh teman-teman cuman ngasih makan, terus direndam pakai air dingin juga nggak ada masalah teman-teman kalau sudah dewasa seperti itu gitu kan. Terus sekali-kali dijemur gitu kan, lebih bagusnya lagi tiap hari dijemur gitu kan. Nah mungkin itu teman-teman penjelasan tentang tips cara memilih sulcata yang baik, yang sehat untuk pemula teman-teman, seperti itu. Nah oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.